Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, udah pada makan hari ini? Waduh, semuanya belum? Enggak lah, nanti pulang baru makan, oke? Enggak, jadi meskipun kalian belum makan, tapi tetap harus semangat. Karena hari ini Lausa akan cerita ada seorang raja dan juga pegawainya yang begitu rajin. Nah, kalau adik-adik lihat, enggak, ini pegawainya. Kamu dengerin dulu ya, nanti Lausa akan cerita. Oke? Ya. Tutup mulutnya ya Michael. Kalau masih ribut, Lausa pindahin ke belakang, oke? Nggak boleh di depan. Nggak boleh, oke? Oke, kan Lausa jadi lupa loh. Jadi kamu diam ya. Jangan ribut loh, Lausa lupa jadinya. Oke. Kita kalau adik-adik lihat di sini ada singanya. Ini bukan monyet ya, tapi singa. Kira-kira ada yang tahu nggak? Lausa bakalan cerita tentang siapa? Monyet. Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu ya? Oke, ya udah. Oh, betul sekali. Hari ini kita akan cerita Daniel di dalam gua singa. Nah, bagaimana Daniel bisa dimasukkan ke dalam gua singa dan bagaimana mukjizat Tuhan terjadi kepada Daniel. Nah, kita lihat. Oke, ya. Mukjizat itu suatu kuasa yang Tuhan kasih kepada kita, itu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Yang kayaknya itu mustahil gitu, tapi Tuhan bisa lakukan untuk kita. Misalnya, enggak dong, magic beda lagi. Misalnya nih, kayak Tuhan pernah ngubah air menjadi air anggur. Itu suatu mukjizat yang luar biasa, yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ya enak dong. Oke. Kita akan dengar firman Tuhan. Jadi adik-adik harus duduk yang manis, buka telinganya, yang rambutnya ketutup telinga dibuka. Nah, oke. Biar firman Tuhan itu nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya udah, Michael duduk Michael. Oke, jadi juga buka hatinya biar firman Tuhan itu masuk ke telinga, masuk ke hati, dan adik-adik akan menjadi seperti Daniel. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Lausa akan pimpin kita di dalam doa. Ikuti Lausa ya. Oke, Tuhan Yesus, kami berterima kasih di mana pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat duduk dengan diam mendengarkan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, seperti yang tadi sudah Lausa jelaskan bahwa kita akan belajar tentang Daniel. Nah, pada suatu hari, di zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini merupakan raja yang begitu kaya. Dia mempunyai kerajaan yang begitu luas. Dengan kerajaan begitu luas, tentunya dia mempunyai banyak sekali pegawai-pegawai. Kalau ngomong lagi Lausa pindah. Oke? Dengarkan. Michael diam. Kalau Lausa nggak ngomong, kamu diam, oke? Oke. Itu ecek-ecek lah ya. Oke, cukup. Oke. Nah, dengan begitu banyak pegawai, ada satu pegawai yang begitu dia sayangin, yaitu namanya adalah Daniel. Nah, Daniel ini merupakan anak yang begitu rajin, merupakan pegawai yang begitu taat, dan dia juga sangat setia kepada Tuhannya. Kesetiaannya ini ditunjukkan di mana Daniel itu selalu berdoa. Satu hari itu 3 kali. Nah, di sini ada nggak ini yang rajin berdoa? Oh, bagus. Nah, kita harus sama seperti Daniel, rajin berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum kemana-mana kita harus berdoa. Sama sebelum tidur juga harus berdoa, biar Tuhan menolong kita. Nah, karena kesetiaan dan juga ketaatan Daniel, raja itu berencana untuk menjadikan Daniel itu sebagai pejabat tertinggi
di kerajaan tersebut. Mendengar hal itu tentunya banyak orang-orang jahat yang iri kepada Daniel. Nah, nih orang-orang jahat ini mendengar raja begitu sayang kepada mereka, mereka begitu marah, begitu tidak suka kepada Daniel. Sehingga pada suatu hari mereka merencanakan suatu rencana untuk menjatuhkan Daniel. Nah, ketika mereka memikirkan rencana itu, mereka bilang nih, kira-kira rencana apa yang dapat kita lakukan agar Daniel itu dapat dihukum. Tapi ketika mereka memikirkan hal itu, mereka tidak menemukan. Karena apa? Karena Daniel begitu rajin, begitu taat dan tidak pernah melakukan kecurangan sama sekali. Dan juga setia kepada Tuhannya. Nah, karena kesetiaan itulah mereka berpikir untuk memakai kesetiaan itu untuk menjatuhkan Daniel. Nah, mereka diskusi nih, udah ketemulah satu rencana nih untuk menjatuhkan Daniel. Pergilah mereka pergilah mereka ke Raja Darius. Cuk, udah pergi nih menemui Raja Darius katanya. Kami telah melakukan diskusi dan kami mempunyai satu rencana yang sangat baik katanya kan. Apa itu rencananya? Ini rencananya. Dia berkata bahwa bagaimana jika Raja mengeluarkan satu peraturan di mana selama 30 hari tidak boleh ada seorang pun yang berdoa kepada Allah lain ataupun dewa-dewa lain selain kepada raja. Jika mereka melanggar aturan tersebut, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, di dalam gua singa itu tentunya itu adalah singa-singa yang sangat lapar. Siapa yang takut singa di sini? Oh, gak ada yang takut singa. Siapa yang takut singa? Wah, sangat berani ya. Tentunya singa itu adalah hewan yang buas dan ganas. Dia juga dapat menerkam manusia. Jadi jangan dekat-dekat kalau lihat singa ya. Singa boneka. Dia makan daging, pemakan daging singa itu. Makanya dia bisa menerkam manusia. Iya, kalau masih bayi minum susu. Oke, langsung lanjut. Setelah peraturan tersebut disetujui oleh raja itu tidak memikir panjang gitu, langsung disetujui peraturan tersebut. Pergilah mereka menuju ke rumah Daniel. Nah, Daniel itu kan tadi sudah Lause katakan bahwa dia itu sangat rajin berdoa, yaitu satu hari 3 kali ya. Dia itu selalu berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ketika berdoa, dia akan membuka jendelanya dan berlutut menghadap ke Yerusalem. Jadi orang-orang itu pasti tahu kalau Daniel sedang berdoa. Pergilah mereka ke tempat Daniel kan. Sekali mereka lihat ternyata benar. Dia mendapatkan Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Wah, melihat hal itu, nih Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Melihat itu pergi lagi mereka, balik lagi ke raja. Menghadap ke raja. Pergilah kan mereka ke raja nih. Terus mereka mengatakan, Raja Darius katanya kan. Terus kata Raja Darius, kenapa gitu kan? Terus mereka bilang, kami mendapatkan hambamu Daniel sedang berdoa kepada Allah lain. Nah, seperti peraturan yang telah dibuat bahwa setiap orang yang berdoa kepada Allah lain selain kepada raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, gua singa. Dengarkan Michael, makanya kalau Lause cerita jangan berisik ya. Nah, oke. Mendengar hal itu, raja pun menjadi sangat kecewa dan sedih gitu, karena anak kesayangannya itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lause pula. Raja pun sempat memikirkan rencana apa ya yang dapat dilakukan agar Daniel itu dapat diselamatkan. Tetapi sebagai seorang raja, dia tidak bisa membatalkan peraturan yang telah dia buat. Sehingga dengan sangat terpaksa raja pun menyuruh pegawai lainnya untuk menangkap si Daniel dan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja sempat berkata kepada Daniel, katanya, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang dapat menyelamatkan engkau.
Nah, dengan perkataan seperti itu, dilemparkanlah si Daniel ke dalam gua singa. Dan gua singa itu pun ditutup dengan pintu batu yang tentunya sangat berat ya. Nah, ketika Daniel sudah dilemparkan ke dalam gua batu, raja pun tidak bisa tidur. Dia berpuasa semalaman. Dia memikirkan apa yang akan terjadi kepada Daniel. Dia memikirkan gitu kan, aduh apakah Daniel akan dimakan ya sama singa-singa tersebut. Apalagi singa-singa tersebut sedang kelaparan. Nah, bisa aja Daniel langsung diterkam oleh oleh singa-singa tersebut di dalam gua. Oke, keesokan paginya si raja langsung bangun. Ketika dia bangun, dia langsung bergegas untuk ke gua singa tersebut. Dia sudah memikirkan hal yang aneh-aneh. Apakah Daniel akan dimakan ya? Dan apa yang terjadi? Kira-kira ada yang tahu gak? Apakah Daniel akan dimakan oleh singa-singa tersebut? Enggak dong, mana bisa? Enggak bisa dong. Oke, kita langsung lihat. Nah, kalian bisa lihat, adik-adik bisa lihat ternyata Daniel tidak dimakan oleh singa-singa tersebut. Sehingga raja pun meneriaki Daniel, Daniel, apakah Allahmu telah menyelamatkan engkau? Jawab Daniel, ya, Allahku telah menyelamatkan aku. Dia telah mengirimkan 2 malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Sehingga aku tidak diterkam oleh mereka. Bahkan adik-adik lihat tuh, Daniel malah tidur kan sama singa-singa tersebut. Apakah Daniel diterkam? Tidak. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Salah satu mujizat Tuhan. Mana ada singa kalau lagi lapar nggak terkam manusia? Nggak ada kan? Nah, itulah kuasa Tuhan untuk menolong Daniel. Nah, akhirnya pun Daniel diangkat, dikeluarkan dari gua-gua singa tersebut. Melihat hal itu, orang-orang jahat itu kaget. Wah, kok bisa ya? Dengan singa yang begitu ganas, tetapi Daniel diselamatkan. Luar biasa bukan? Lalu tanpa berpikir panjang, raja pun langsung menyuruh orang-orang pegawai lainnya untuk melemparkan orang-orang jahat itu ke dalam gua singa. Tanpa perlu waktu yang lama, mereka langsung diterkam oleh singa tersebut. Langsung habislah mereka, orang-orang jahat tersebut. Nah, tentunya raja sangat senang karena akhirnya Daniel itu diselamatkan. Kemudian raja pun mengeluarkan satu perintah di mana seluruh rakyatnya, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, pokoknya seluruh rakyat yang tinggal di kerajaan tersebut harus menyembah Allah yang disembah Daniel. Raja berkata bahwa Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Oke, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana Daniel di dalam gua singa. Tadi siapa nama rajanya? Darius. Siapa? Itu beda ya. Nah, kalau kalian mau ingat nama rajanya, kalian bisa ingat nama teman-teman kalian. Siapa tadi namanya? Darius ya. Nah, kalian bisa ingat tuh. Nah, kemudian hamba yang baik itu dan setia siapa namanya? Oke, Daniel dilemparkan ke dalam? Oke, bagus. Nah, adik-adik, kita telah belajar dari kehidupan Daniel, di mana Daniel ini merupakan anak yang rajin, setia, taat, dan adik-adik juga harus sama seperti Daniel. Adik-adik harus setia kepada Tuhan. Misalnya nih, hari Minggu nih, kalian kan udah tahu ya, bahwa jadwal kita hari Minggu itu ke gereja. Kita harus setiap minggu ke gereja. Jangan pula nanti misalnya di jalan ketemu temannya nih, misalnya In, ketemu temannya udah mau ke gereja nih, terus temannya panggil, In, main yuk sini. Terus ini bilang nggak mau, aku mau ke gereja. Ayolah main. Nanti temannya bilang, nggak usah ke gereja lah hari ini, minggu depan aja kita ke gereja. Minggu depan aja ke gereja, betul. Dia bilang, kok kamu tak mau main hari ini, aku tak mau kawan dah katanya. Nah ini nggak boleh takut, nggak perlu takut, nggak ada kawan. Pasti Tuhan akan menolong kepada setiap orang yang setia kepadanya. Lagian pula kita di sekolah minggu juga banyak teman-teman, benar nggak?
Benar kan? Nah, kita di sekolah minggu juga bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, lebih seru lagi daripada kita main di luar, ya enggak? Nah, adik-adik juga harus sama seperti Daniel, harus rajin berdoa. Satu hari berapa kali? 3 kali. Kalau enggak misalnya adik-adik nih lagi makan apa kan, Kak Dedik bisa sebelum makan berdoa. Mau kemana? Berdoa dulu. Nah, dengan berdoa kita tuh bisa dapat pertolongan Tuhan. Sama seperti Daniel. Hal yang mustahil di mata manusia, tetapi ketika Tuhan berkehendak, Tuhan menolong, maka gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sama seperti adik-adik. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik itu bisa loh jadi saksi Tuhan yang baik. Seperti Daniel dengan kerajinannya, dengan ketaatannya, dia bisa membuat raja percaya kepada Tuhan. Tidak hanya raja, tetapi seluruh rakyat juga percaya. Adik-adik kalau misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, terus di sekolah juga pintar, adik-adik bisa jadi saksi yang baik untuk Tuhan. Dimana kalau misalnya mereka lihat, ih rajinnya anak Tuhan, nah itu kan sudah menjadi suatu kesaksian untuk orang lain. Oke, siapa nih yang mau menjadi seperti Daniel? Ya, bagus. Kak Indri nggak mau jadi seperti Daniel? Oke. Nah, kita harus hidup sama Oke, bagus ya. Nah, kita harus hidup sama seperti Daniel ya. Agar Tuhan itu senang sama kita ketika kita bisa menjadi anak yang baik. Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang juga mengasihinya. Oke? Sip? Oke. Nah, ini untuk ayat hafalan kita minggu ini. Dihafalin, yang hafal nanti langsung kasih stiker. Tapi ecek-ecek ya. Langsung Nanti langsung kasih stiker, oke? Minggu depan Lausa akan uji kalian lagi. Awas ya yang nggak hafal ya. Lausa tandai satu-satu. Terutama Michael yang dari tadi ngomong terus ya. Kamu besok minggu depan harus maju ke depan untuk hafalin ini. Lausa akan tanya dan tantang kamu, oke? Oke, sip. Nah, cerita hari ini sekian. Tadi kita cerita tentang siapa? Ya, di dalam gua. Oke, siapa nama rajanya? Oke, pintar sekali. Oke, kita udah mau pulang. Lausa akan pimpin kita di dalam doa. Tidak perlu ikuti, aminkan dalam hati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dan kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Jadikanlah kami Tuhan sama seperti Daniel menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau dan juga setia kepada Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau sertai perjalanan pulang kami. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kok jadi terima kasih? Amin. Udah selesai. Terima kasih. Mungkin Messi boleh duduk ya. Oke. Nah, terima kasih ya untuk Messi yang sudah menyampaikan simulasi. Hari ini dia menyampaikan tentang Daniel di dalam gua singa. Nah, sekarang giliran kita masing-masing memberikan komentar positif dulu. Michael dulu. 1 poin saja, 1 poin. Jadi biar yang lainnya kebagian. 1 poin. Kecuali PI lah, sama itu boleh banyak poin. Ya, untuk amannya memang pembawaannya bagus. Oke. Apa? Bagus ya pembawaannya. Semangat ceritanya menarik. Oh, semangat cerita menarik. Cerita. Visualnya bagus. Visualnya pakai bagus. Oke, in. Cara dia pakai contohnya tuh bagus dan bervariasi. Oke, bervariasi dengan contoh. Roland. Kalau aku sih terlebih effortnya ya, karena dia buat PPT-nya itu Betul. sendiri. Iya ya, oke, effortnya luar biasa ya. Tidak seperti yang lain tinggal ambil yang tinggal ambil yang apa? Bible images itu. Via. Interaksi dengan audiensnya. Oh, interaksinya bagus, betul, mantap. Indri.
Catatannya banyak. Iya. Kebanyakan udah Yang belum aja enggak apa-apa. kelihatan persiapannya matang banget. Ya persiapan matang. Misi pede sekali gitu nyampe kan dia lagi training gitu. Iya betul. Ya udah pro. Udah pro sekali. Oke. Jadi lihatnya juga wah ini bukan yang ece-ece lagi nih. Iya. Udah bisa langsung diterjunkan minggu depan lah. Iya. Aja tuh. Terus ada ayat hafalan. Iya, betul. Yang beberapa saya lihat kemarin tuh ada ayat hafalan ini juga. Poin lah. Poin baik buat misi. Terus ada tanya jawab tadi. Mainnya sama dengan ini. Oke. Terakhir dari PI Jakarta. Banyak sama juga diambil. Yang saya teknik pas itu masuk sangat well prepared. Iya, well prepared. Terutama visualnya karena saya biasa selalu teknik yang itu well prepared sekali. Aplikasinya pun bagus dan inilah yang saya mengelek dari minggu lalu untuk advance. Iya, nggak ada. Karena dari kemarin ngajar ya memang ngajar anak-anak. Cuma ada baiknya jika ayat yang pendek bisa dibaca. Mungkin anak yang terlalu kecil memang nggak bisa baca, cuman kayak ayat hafalan ini bisa diulang-ulang untuk mereka. Jadi tidak cuma cerita, tapi ada firman Tuhan yang dibaca. Setidaknya satu ayat hafalan itu sudah sangat bagus untuk anak yang paling kecil lah. Tapi kalau kalian misalnya tadi ada kayak yang di atas kelas 2, kelas 3 ada yang Selama ini belum ada. Pilih audiensnya yang kecil-kecil. Ya. Kalau memang sudah ada, Itu wajib ya. Baca. Jadi bukan semua yang kamu ceritakan bukan karena kamu menceritakan, tapi memang ada dasarnya. Tapi untuk anak yang memang kecil-kecil, yang Itu dia belum bisa. baca, ini nggak apa-apa, baik sekali. Jadi itu aja saya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi karena tadi Messi bilang audiensnya itu dari TK sampai kelas 2 ya. Tapi ya, kalau dari saya banyak ya. Pertama, secara general itu sangat bagus presentasi kamu hari ini ya. Nah, pertama visual keren. Karena apa ya? Kerennya itu dia nggak kayak kita semua ambil dari free Bible images. Terus dia ada, saya sih nggak begitu canggih ya dalam hal teknologi, tapi dia bisa ada yang keluarkan kata apa. Pokoknya memang dipersiapkan dengan baik. Kemudian dia sambil mengajar, ada sambil tanya, ya. Misalnya dia waktu bilang Daniel berdoa, anak-anak langsung bisa masuk satu pengajaran tentang doa. Apakah kalian berdoa seperti Daniel? Nah itu ada ya. Kemudian tentang singa, apakah kalian takut singa? Ya. Terus kalau berisik dia juga sambil tegur, ya. Kemudian ya. Jadi jangan kaku sekali ya, saking misalnya jadi guru saking apa nervous ya, apa sih, gugup. Pokoknya cepat selesaikan cerita. Pokoknya langsung apapun nggak tahu lagi. Yang penting saya udah hafal. Jadi seperti apa itu, seperti ulangan jadinya ya. Jadi buat suasana jadi hidup. Kemudian dia tidak statis, badannya ada gerak. Nah, itu yang bagus ya, harus gerak. Ya, gerak ya. Kemudian dia beri contoh juga waktu mau ke rumah Nadil. Ya tadi apa sih katakan ya. Nah, kemudian ada pengulangan nama. Nah, itu yang kalau ada nama kita harus tanya ulang, jangan hanya mention sekali aja langsung. Seperti siapa nama rajanya? Nah, Darius ya. Kalau bisa misalnya ada nama-nama yang penting, nama Alkitab boleh kita ulang tanya kepada anak-anak ya. Kemudian siapa yang dilempar ke dalam gua dan sebagainya itu dia ada tanya. Nah, yang paling bagus itu ada lessonnya. Pengajaran aplikasinya dia banyak ya. Dia bilang setia kan, diajarkan kepada anak-anak dari cerita ini. Ada kesetiaan, kerajinan, terus tidak takut kehilangan teman, apalagi rajin jadi dari satu cerita banyak pengajaran rohani yang bisa disampaikan kepada anak-anak ya. Mungkin bisa ada yang tambahan, misalnya kalau dari PI sama gembala ada tambahan.
dari Daniel ini pelajaran rohani lain apa yang bisa disampaikan lagi? Ya, yang terutama kepada anak-anak ya masih kecil bisa seperti Daniel, ya, tantang. Nah, kemudian ada menantang anak, ya. Siapa yang terakhir itu yang paling penting ya sebenarnya dalam aplikasi anak tuh harus ditantang. Jangan hanya sampaikan tapi tidak kita tantang. Kalau yang berhubungan dengan keselamatan yang paling penting harus ditantang itu siapa yang mau percaya Yesus, itu kan. Kalau ada yang bisa mengarahkan tentang keselamatan tetap kita harus tantang. Walaupun ulang-ulang nggak apa-apa, minggu depan tantang lagi misalnya. Udah betul-betul percaya Tuhan Yesus siapa? Angkat tangan dan sebagainya. Itu penting, ya. Nah, yang bagus lagi, yang paling bagus itu memang ada ayat hafalan. Ya, saya ada catat tadi ya. Kalau di dalam kurikulum CMC sekarang memang sudah ada ayat hafalan. Jadi guru-guru itu sebenarnya wajib menyampaikan ayat hafalan. Jadi kita harus pandai mengatur waktu, ya. Kalau misalnya hanya diberi setengah jam, ceritanya sepanjang apa, aplikasinya sepanjang apa, ayat hafalannya sepanjang apa. Kalau biasanya yang lebih sempurna lagi, misalnya ada art and craft dan sebagainya, tapi CMC kita sih nggak ada karena waktunya terlalu singkat. Nah, tapi art and craft yang dipilih juga harus yang berhubungan dengan firman Tuhannya gitu ya. Nah, hanya satu dua highlight yang ingin saya sampaikan itu waktu membuka doa sebaiknya sih menyapa dengan Allah Bapa. Ya, menyapa Allah Bapa. Terus waktu menutup doa di dalam namamu. Kita berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau namamu itu nama Allah juga berarti berdoa kepada Allah dalam nama Allah. Ya, jadi doa itu harus jelas lah karena kita gapi ya, maksudnya kita BP ya, kita jelas sekali antara Tritunggal ini ya. Kita berdoa itu jelas kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bukan nama Allah Bapa. Terus waktu doa juga harus hati-hati ya, misalnya seringkali kadang-kadang ya ada yang terkecoh bilang seolah-olah Bapak itu pribadi kedua. Engkau telah mati untuk kami di atas kayu salib. Padahal yang mati itu bukan Bapak loh. Kita ngomong tuh sama Bapak loh. Jadi jangan bilang engkau yang mati. Ya, kalau mengajar anak. Yang mati itu Yesus. Kita bisa bilang Tuhan Yesus telah mati untuk kami. Tapi jangan bilang engkau karena waktu doa kita bicaranya dengan Bapak. Jadi ada jelas pribadi-pribadi yang mana gitu, ya. Itu aja sih. Kemudian tentang mujizat. Ada yang nanya kan apa itu mujizat? Menurut PI atau gembala, menjelaskan mujizat itu apa? Apa itu mujizat? Jelaskan kepada anak-anak. Apa? Kalau misalnya anak tanya kelas 1 2, Lause, mujizat itu apa ya? Menurut kalian gimana jelaskannya? Tadi Messi gimana jelaskannya? Tadi ada sempat bilang kuasa Tuhan yang diberikan pada kita. Nah, ada sempat bilang kepada kita. Oh, buat manusia. Oke. Oke nggak penjelasan seperti menurut kalian? Oke sih ya, tapi kita kan bukan mau ngajarin ini. Iya. Secara Iya, bisa mengerti boleh ya. Saya pun kadang-kadang seperti itu, sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Iya. Dan itu bisa melalui orang-orang yang mampu. Ya. Dan itu selalu mengarahkan kepada Ya, sesuatu yang luar biasa ya, yang manusia tidak bisa lakukan. Kita bisa tambahkan sih, misalnya yang bisa lakukan itu hanya Allah, Tuhan Yesus, sama Nabi, Rasul. Karena apa perlu jelaskan ke anak-anak yang banyak sekarang yang mengaku bisa lakukan mujizat juga kan. Tapi ya nggak tahu menurut kalian gimana kalau jelaskan gitu. Jadi maksudnya tuh jangan sedikit-sedikit mujizat gitu loh. Sebenarnya mujizat itu sesuatu yang sangat spektakuler gitu kan. Itu baru kita sebut mujizat. Seperti contoh-contoh di Alkitab kan. Orang yang buta aja bisa disembuhkan itu kan kalau secara medis sampai yang zaman sekarang yang begitu canggih teknologi, kalau udah buta total kan benar-benar nggak bisa sembuh. Tapi Tuhan Yesus bisa. Jadi itu
sangat spektakuler kalau menurut saya. Jadi kita bisa berikan contoh lah ya, Tuhan Yesus, terutama pakai Tuhan Yesus lah yang bisa melakukan mukjizat. Tapi tadi bagus ya, ada bilang air menjadi anggur. Kan sesuatu yang manusia nggak bisa bikin ya. Tapi tekankan caranya bagaimana. Sekarang kan orang bikin anggur bisa juga dari air kan. Maksudnya air menjadi anggur. Nah, anak-anak bisa pikir seperti itu. Jadi tekankan Tuhan Yesus dengan kuasa dari air tempayan itu tanpa materi yang lain apa-apa langsung jadi. Dengan kata-kata maksudnya ya, dengan kata-kata gitu. Jadi itu aja sih, mungkin ada tambahan dari gembala untuk. Jadi secara general ya, saya mau bilang ini kalau saya kasih nilainya A ya untuk Messi. Jadi karena Messi ini bagus sekali ya hari ini ya. Tapi yang lainnya jangan kecil hati. Boleh belajar seperti ini ya. Bisa menjadi role model ya kalau yang lainnya mau belajar. Jadi buat itu menjadi hidup dan menarik. Nah, karena Messi saya nilai bagus sekali. Jadi Messi juga punya tanggung jawab harus mengajar sekolah minggu. Ya, wajib. Harus wajib atur waktu menjadi guru. Karena Tuhan beri kamu talenta bisa, kamu harus pergunakan untuk melayani Tuhan. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh. Dan Tuhan akan memberkati kamu. Oke? Jadi yang lainnya boleh belajar seperti itu ya. Oke? Terima kasih.